Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman media. Sore. Terima kasih sudah hadir di press screening Arwah. Semoga suka ya. Suka nggak? Suka banget. Love. Oke, terima kasih. Oke, Pak Jonathan gini, ini sebetulnya kan film Arwah sudah pasti film horor gitu kan. Tapi sebetulnya apa yang pengen dihadirkan di sini nih Pak? Yang membedakan mungkin dengan film-film horor lainnya dan yang spesialnya apa? Oke, idenya sih sebenarnya pertama adalah kenapa ya? Ini relate banget ya. Tiap orang tuh pasti punya rasa kehilangan ya. Kalau misalnya ada saudara dekat gitu, ada keluarga dekat yang sudah pergi gitu ya. Pertanyaan adalah satu, kita ikhlas nggak? Itu aja sih ide dari film. Oke, jadi harus ikhlas gitu ya kan? Apa ikhlas apa enggak nih kira-kira? Tapi untuk ke depannya, kalau untuk bagi dari Bangun Pagi Picture ini sendiri, apa yang ingin digapai atau mungkin apa yang disampaikan nanti ke depannya di film, khususnya di industri film Indonesia? Kita sih pengennya memang ini memang horornya rada berbeda dengan horor-horor yang lain karena tidak ada santet, tidak ada pesugihan ataupun yang klinik gitu ya. Ya kedepannya kita mau bikin sesuatu film yang memang punya tidak yang itu aja gitu, agak berbeda lah gitu. Jadi penonton juga punya variasi pilihan lah gitu sih. Oke, jadi kasih varian-varian yang beda ya, nggak selalu setan, nggak selalu tentang santet, nggak selalu tentang. Oke, baik. Terima kasih Pak Jonathan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Jonathan. Selanjutnya untuk Mas Ivan. Hai, Mas Ivan, boleh silakan disapa dulu teman-teman media. Selamat sore teman-teman saya semua para media. Sore. Terima kasih atas waktunya sudah datang nonton duluan ya, nonton Arwah duluan gitu. Ya, udah terima kasih. Oke kalau gitu. Nah, untuk Mas Ivan sendiri sebagai sutradara dari film Arwah sendiri, Indonesia ini kan kuat dengan culture dan juga agama ini Mas. Lalu menghadirkan horor yang seperti ini, itu seperti apa relevansinya sendiri Mas? Iya, saya sebelumnya mengucapkan ya puji Tuhan, bersyukur sama Pak Jo, Bangun Pagi yang sudah memberi kesempatan. Ini memang karya perdana horor saya gitu, jadi masih belajar lah saya untuk belajar nakutin orang gitu kan. Mudah-mudahan sih berhasil gitu. Semoga berhasil ditakutin ya kan? Mudah-mudahan berhasil. Ya artinya memang seperti yang Pak Jo bilang tadi di awal memang ada statement yang pada saat saya dipanggil sama Pak Jo ngobrol, ada statement yang menurut saya ini jadi sebuah tantangan gitu ketika dibilang, Pak gue pengen bikin film horor tapi yang nggak horor. Wah ini gimana nih Pak, horor yang nggak horor nih. Ya udah akhirnya kita berpikir ya sampai akhirnya kita sebenarnya idenya udah ada dari Pak Jo duluan ya. Artinya Pak Jo udah punya gagasan awalnya, kita develop bareng aja Pak ya, mengembangkan bareng. Intinya coba mencari sesuatu yang kalau beda sih saya agak kurang berani mengucapkan beda, tapi warna aja gitu, mencari warna yang unik dari yang lainnya lah gitu. Kalau sejauh ini kan seperti yang kita tahu bahwa unsur magic, unsur mistis dan sebagainya sangat kental dengan budaya kita gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat keluar lagi bahwa ada urban legend seperti itu juga. Nah di sini emang akhirnya kita coba membuat sebuah horor yang subnya bukan horor ya, tapi urban legend lah gitu, jauh dari klinik, jauh dari mistis, jauh dari hal-hal buruk. Dan kalau saya pribadi memang saya selalu bilang di awal sama Pak Jo bahwa saya salah satu orang mungkin yang nggak pernah percaya kalau setan bisa membunuh manusia gitu. Jadi saya agak sedikit memilih pada saat itu, diskusinya cukup panjang sama Pak Jo. Ini kalau ada unsur-unsur setan terus bunuh manusia, saya nggak Pak gitu. Karena buat saya itu nggak ikhlas ya. Jadi biar mereka mati sendiri aja gitu, ya kan? Gitu. Jadi dari situ sih berangkatnya, artinya oke, coba kita rangkum lagi dan kita coba memainkan treatment psikologi seperti itu. Jadi hal-hal yang kita terapkan mungkin warnanya agak sedikit lain dari yang lain itu. Yes. Memang kalau kita lihat tadi kan sebetulnya nggak ada sosok horornya ya Mas ya. Cuman dari adiknya yang meninggal ternyata nggak meninggal gitu kan. Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara secara logika bahwa setan itu ada, makhluk halus itu ada, itu kan diciptakan sama Tuhan. Yes. Kan? Tapi segala sesuatu itu berawal dari pikiran kita. Gitu.
ketakutan, kecemasan, kebahagiaan itu kan berawal dari pikiran. Nah ini sama juga yang terjadi sama mereka gitu, bahwa sekitar mereka ini pikiran mereka sendiri yang mengganggu gitu. Sebenarnya sosok Sophie-nya kan nggak ada gitu kan, tapi ilustrasi mereka ini merasa bahwa ada Sophie meneror mereka dan sebagainya. Jadi itu juga yang salah satu yang kita mainkan, itu unsur-unsur psikologinya itu tadi. Yes, betul sekali. Makanya kalau setiap daerah setannya beda ya Mas ya. Kalau di luar mungkin setannya pakai baju suster, kalau di sini beda lagi gitu ya. Sesimpel itu mungkin. Kita waktu itu pengennya setannya cantik, makanya pilih Rowena Umboh itu. Saya nggak hadir ya. Wah, lu cari setan yang cantik nih. Kalau setan Belanda itu kan cantik-cantik kan, ada yang tim gitu. Walaupun akhirnya si Sophie juga yang cantik ini kita rusakin juga. Terpaksa harus dirusakin dulu ya. Mau nggak mau ya Sarah ya. Film Indonesia kan saya. Galau banget tuh. Ya ini mungkin salah satu peran yang baru buat saya, untuk khususnya di film horor ya. Jadi seorang bapak. Jadi abah yang punya anak cantik-cantik, ada yang agak ganteng, ada yang ganteng banget. Ya, pada dasarnya sih ya buat saya sesuatu yang ya saya nikmati gitu. Ada ini nggak, apa namanya, ada proses membangun chemistry dulu nggak sama anak-anak 5 anak ini? Oh iya dong. Ya ternyata bukan anak kandung nih, ya kan? Harus dong. Apa aja waktu itu ya? Dengan mungkin tiap person berbeda ya pendekatannya, bercanda dengan ngobrol itu salah satu trik untuk supaya tidak ada jarak gitu. Oke, kalau terima kasih Anet Edward. Saya ya? Itu setan. Tapi sebelumnya boleh mungkin nyapa dulu. Teman-teman media silakan. Selamat sore semuanya. Halo. Terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini untuk nonton film Arwah. Semoga kalian suka. Jujur pertama kali aku ditawarin, terus pas aku lihat sinopsis dan ceritanya, menurut aku pribadi ini berbeda dengan horor yang lain. Karena tuh di sini unsur keluarganya tuh sangat tebal juga ya. Kalau kalian habis nonton tadi, sangat relate banget untuk kita. Sangat relate banget untuk kita yang untuk siapapun di sini anak rantau, karena aku juga anak rantau sebenarnya. Jadi pas jarang pulang juga berarti. Sorry. Jarang pulang. Makanya pas aku baca terus yang kayak sisi kekeluargaannya, rindu akan rumah, akan orang tua, itu bagaimana ya. Jadi itu bukan pure horror, bukan cuma full jump scare. Jadi aku langsung kayak ini teman saya kenapa ya? Emang kayak istri kita begini teman-teman, selalu saling mengganggu satu sama lain. Jadi itu alasan kenapa aku menerima film Arwah ini. Karena aku pengen ngerasain lagi vibes untuk pulang ke rumah, gimana rasanya. Gitu, kangen sama orang tua. Gitu. Jadi actingnya tadi bukan acting ya, makasih ya. Rasa rindu akan pulang rumah benar itu asli. Tapi kalau untuk actingnya aku bohong, sebenarnya kan kalau Momo di sini karakternya skeptis banget ya, nggak percaya sama setan ya. Yes. Kalau Anet pribadi penakut. Oh gitu, malah aslinya penakut. Iya, aku sangat takut dengan horor. Nge-switch-nya gimana? Perlu ini nggak, perlu prosesnya kayak gimana? Ada persiapan sendiri atau gimana? Pasti ada persiapannya sendiri. Pasti kita sebagai seorang aktor pasti kita ada turning point on off-nya untuk ini ini bukan diri lo sendiri, ini karakter lo harus buang rasa takut lo, menurut aku ya. Jadi harus cara membuang rasa takutnya seperti apa? Maksudnya ada treatment sendiri kah, atau akhirnya banyak nonton film action aja tuh berpikir kayak nggak masuk akal nih gitu? Ya itu pikiran Momo yang aku masukin setiap kali aku mau masuk set. Apalagi kalau misalnya tadi kalian nonton ada adegan yang di hutan. Yes. Saya tuh takut beneran karena itu real set. Itu aku tuh selalu yang kayak enggak, ini Momo bukan Anet, Momo nggak takut setan, Momo nggak takut setan. Jadi tuh pasti setiap kita masing-masing ada cara masing-masingnya menurut aku untuk masuk ke karakter ya. Oke, kalau gitu thank you. Anet, boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Anet. Thank you. Selanjutnya Gaura Hakim. Hai. Halo. Boleh disapa dulu mungkin teman-teman yang ada di sini. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih loh udah pada datang dan nyempetin nonton. Suka nggak?
Suka banget. Tenang. Terima kasih. Oke, Nora, kalau kamu kan sebagai Nindi di sini ya. Betul. Kalau Nindi adalah seorang desainer ya, berarti sekali seorang desainer ya jadinya ya. Oke, nah itu kan sebetulnya peran kamu kan profesi seperti itu kan, oh ya, itu kan dekat dengan profesi kamu sebagai seorang model juga mungkin seperti itu. Nah akhirnya, ya kan, Model banget. ya kan, kamu juga memerankan film horor gitu kan. Apa yang kamu lakukan untuk itu? Persiapannya apa? Atau mungkin ada hal-hal tersendiri, intik-intik sendiri untuk bisa mendalami peran kamu? Pendalaman menjadi Nindi. Yes, menjadi Nindi. Jangan jadi Momo, beda. Beda. Nindi itu menurut aku ya, Nindi itu realistis banget. Dia realistis banget dan Terdapat bercanda dengan circle di sini ya. Maaf. Gak apa-apa. dia tuh realistis banget dan jutek dan demen banget marah-marah. Betul. Kayak sifat aslinya. Kayak sifat aslinya? Enggak. Oh, aku nggak tahu. Dimasukin itu. Dari Anet, bukan aku. Untuk pendalamannya sih, ini tuh horor pertama aku. Ini film horor pertama aku. Terus aku sebelum tahu aku barengan sama Anet, kita kan sahabatan aslinya. Terus aku nanya dulu ke Anet, gue ditawarin film horor. Nanti gimana ya kalau misalkan klub, gue takut banget. Aku benar-benar clueless banget kalau misalkan main horor tuh ceritanya kayak gimana, aku benar-benar nggak tahu sama sekali. Tapi untuk pendalaman menjadi Nindinya itu sih mungkin mencoba untuk marah-marahnya aja sih. Aku tuh sampai kayak latihan untuk marah-marah karena kan ada scene sama Jojo sampai teriak-teriakan kan. Itu aku semua latihan teriak-teriakan. Marahnya itu harus latihan dulu. Betul. Tapi Anda tadi agak ketawa kenapa? Sorry. Apa? Enggak. Ada maksud di balik itu? Enggak, dia tuh lembut banget. Oh, lembut Kak. Dia banget. tuh hatinya Hello Kitty, mukanya doang yang galak. Oh gitu, artinya Hello Kitty, bukannya siapa. Betul. Oke. Kalau kita udah sahabatan udah lama banget jadi malu. Ini emang habis dimarahin beneran sama sutradara itu. Oke dong. Iya. Oke, kalau gitu pertanyaan gampang. Apa? Bestie yang paling dekat siapa? Jojo. Sebelahan. Paling dekat, benar. Bestie paling dekat ya Anet sih. Anet. Anet. Karena sebelum dapat jobnya pun Emang udah udah sahabatan. sahabatan sama Anet. Jadi Wah. pas kita ditawarin ini tuh kita kayak Ya. lu lagi gitu. Tapi ini ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin seram di lokasi syuting? Banyak. Yang paling syuting sama Anet sih. Nah. Oh, lebih Anet yang serem ya sebetulnya ya. Iya. Oke, kalau itu Nora, terima kasih banyak. Kita lanjut ke Irsyad yang paling kanan. Boleh disapa-sapa dulu teman-teman media, silakan. Halo semua teman-teman media. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir untuk nonton film Marwah. Semoga pada suka ya. Oke, luar biasa sekali, mantap. Oke, nah, Jad, gini, pertanyaan adalah untuk kamu kalau di perannya sendiri, ini kan yang paling terpengaruh sama madam itu ya, paling percaya, pengen mencoba, padahal saudara kamu ini udah jangan diikutin. Sebenarnya dorongan apa yang membuat peran kamu itu sampai segitunya pengen mencoba gitu? Karena Angga adalah Kakak juga kan ya? Apa? Sebagai kakak tertua juga kan? Tertua Jojo. Oh Jojo ya dia. Lihat muka Jojo. Oh iya. Oke. Iya, karena Angga itu sebenarnya dia dari awal emang pengen besar banget rasa pengen give back ke keluarga, untuk kumpul lagi rame-rame, ngerasain momen-momen hangat lagi sekeluarga. Tapi si Angganya ketahan sama duniawi sama kerjaan, jadi dia belum sempet dapat kesempatan untuk kumpul sama keluarga lagi. Sampai ini ada akhirnya punya kesempatan kumpul bareng, terus ternyata ada kehilangan satu adik kontot kita yang paling kita sayang, jadi itu yang ngedrive Angga untuk enggak, ini pasti Sofi ada gitu. Oke, jadi sebagai kakak yang terlalu duniawi ya. Betul. Dia mengejar harta banget dan kebanggaan orang tua, kebanggaan abah gitu ya. Oke, nah gini, yang di saat proses syuting yang kamu jalani nih, waktu break
apa yang dilakukan sama teman-teman biasanya? Pada ngebanyol, Ngebanyol semua. Jadi tapi parno itu ya? yang bikin kita di lokasi itu betah, soalnya semua pada ngobrol, pada seru, pada bercanda, pada dengerin lagu bareng-bareng, foto-foto segala macam. Pokoknya selama proses syuting sangat-sangat enjoy. Oke, kalau gitu thank you. Boleh saya kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Yang paling meriah, oke. Boleh selanjutnya untuk Joshua Suherman. Yes, Ini dia. Joshua Suherman. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Gak perlu pakai pertanyaan bagus. Iya, habis ntar tiga Sama. lagi dia. Iya. Saya paham, terima kasih. Siap. Apa? Masih ngompol, tadi ngompol udah ganti. Oh, udah. Rambut juga udah beda. Iya. Gimana pertanyaannya? Ya, oke, udah selesai ya. Kita mau agak panjangan dikit gitu Enggak, kan? aman. Enggak ya? Oke, Joshua ini kan di luar brand kamu yang biasanya lucu, Ya. yang ya filmnya berbeda bukan horor. Sekarang akhirnya bermain horor. Apa yang buat kamu mau bermain horor? Dan mungkin bisa dikasih tahu yang menariknya apa? Oke, jadi pertama kali untuk ditawarin bergabung di project ini, dulu judulnya belum Arwah by the way. Yang bikin saya tertarik jujur pas dikirimin sinopsisnya, karena sinopsisnya itu tidak seperti film horor yang ada di bayangan kepala aku gitu. Jadi ceritanya dekat dengan relasi antara keluarga dan itu relate juga di aku, di banyak orang gitu ya. Apalagi karakterku di situ juga sebagai anak pertama. Sama di dunia nyata juga anak pertama. Kebetulan nama karakternya juga sama, Jojo gitu. Ya sudah, sepertinya memang sudah jodoh. Pas reading pertama juga, belum reading pertama sih, waktu itu datang ke Bangun Pagi, ketemu sama yang lain, belum kenal waktu itu tapi ngerasa klik aja, ya udah jalan aja. Kayaknya asik nih, kayaknya nggak ada yang rese nih gitu. Berarti udah utang judi berapa banyak tuh kan? Kan sesuai nih kan, sesuai kan? Itu akan dijawab di Arwah 2 nanti. Ya Pak ya? Siap. Iya. Semoga yang itu berjuta-juta ya Pak. Iya. Nanti di Arwah 2 akhirnya bisa bayar ininya pinjolnya. Oh. Itu masalah gampang. Bisa dibikin ada prequelnya. Ya Pak ya? Iya gitu. Nanti karakternya Ini menarik. Kan di awal bukaan pertama cerita, Jojo diancam akan dijatuhkan dari ketinggian, betul. meninggal. Nanti dia bilang kalau meninggal gua nggak bisa bayar. Betul. Kesampean dong. Nah itu coba ditanya pada kolektornya ya. Tapi by the way itu fun fact, syutingnya panas banget silau ya. Jadi bener-bener didongakin ke langit siang bolong. Tapi lihat hasilnya gimana, suka? Amazing. Jadi sebenarnya yang lain gak nanya suka atau enggak, cuman saya spesifik sini itu aja. Oke, kalau itu thank you, Thank you. Joshua Suherman. Kasih tangan kamu ya. Ini dia. Selanjutnya ada Sarah Beatrix. Hai, Sarah, apa kabar hari ini? Nah, silakan disambut Halo dulu semuanya. teman-teman medianya. Aku Sarah Beatrix, aku berperan sebagai anak Abah. Kita juga. Betul. Mirip. Terima kasih sudah datang dan nonton duluan, jangan spoiler dulu ya. Oke, Sarah, ini kan katanya adalah film pertama kamu, betul? Betul sekali. Apakah ada persiapan khusus atau mungkin apa yang kamu rasakan di saat yes akhirnya aku bisa bermain film? Sejujurnya awalnya deg-degan banget ya, pressure banget karena ya apalagi film horor, kita tahu bersama bahwa film horor di Indonesia itu udah banyak banget dan bagus-bagus semuanya. Terus aku sekarang menjadi ya bisa main di salah satu horor film Indonesia kan, aduh deg-degan, takut aja bisa nggak ya ini aktingnya cocok nggak ya gitu. Tapi ya untungnya pas masuk syuting sama kakak-kakak semuanya, untungnya mereka merangkul aku banget, membantu aku banget untuk syuting di sini gitu. Oh, siapa yang paling merangkul, sering merangkul Semuanya, siapa? Oh, semuanya. Apalagi Abah, karena aku deket banget sama Abah. Gitu. Oke, karena secara peran juga paling dekat ya. Iya. Oke, nah, gini. Nah, untuk kamu sendiri sebagai yang akhirnya tuh bisa bermain film-film horor seperti ini untuk pertama kalinya horor gitu kan ya. Harapan kamu apa? Harapan teman-teman nonton ini. Enggak, harapan kamu mungkin untuk film Arwah ini ke depannya atau mungkin untuk kamu sendiri seperti apa? Harapannya
semuanya seluruh Indonesia nonton film Arwah. Terus pesan di film ini dapat tersampaikan. Yang pesannya jangan terlalu sibuk. Kalau ada waktu kumpul sama keluarga, kumpul. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita untuk berpisah. Oke? Asik. Di kata-kata hari ini Sarah Matrix. Gitu ya, keren, cocok hari ini kata-katanya luar biasa bagus. Nah, udah teman-teman sudah memberikan jawabannya.